Halo, welcome back guys, kita jumpa lagi. Nah, untuk video kita hari ini kita akan khusus membahas pupuk organik asam amino. Nah, kenapa di channel kita ini tuh sering banget membahas asam amino ini? Karena kita sesuka itu dengan produk ini ya. Nah, khusus untuk video kita hari ini, kita akan melakukan eksperimen menggunakan pupuk asam amino ini pada tanaman cabai kami selama 1 bulan atau selama 30 hari. Jadi dari umur 1 hari setelah pindah tanam sampai cabai kita nanti berumur 30 hari, nutrisi yang kita berikan itu hanya menggunakan asam amino saja. Kita tidak menggunakan pupuk organik jenis lain ataupun pupuk kimia sama sekali selama 1 bulan ini. Nah, cara ini tuh sengaja ya kita lakukan karena kita ingin mengukur sejauh mana kemampuan asam amino ini tuh sebagai satu-satunya sumber nutrisi untuk tanaman cabai kita yang masih dalam masa vegetatif. Makanya uji coba ini tuh kita lakukan dengan rentang waktu 1 sampai umur 30 hari setelah tanam. Nah, di video kita kali ini juga kita akan flashback sedikit ya. Jadi beberapa bagian di video ini tuh sudah pernah kita bahas pada video kita sebelumnya atau pada part sebelumnya. Nah, itu akan kita bahas ulang sedikit supaya pembahasan kita kali ini tuh lebih lengkap ya. Karena video ini kan kita bahas perawatan cabai dari umur 1 sampai 30 hari setelah pindah tanam. Nah, kemudian di video kita sebelumnya itu ada satu teman ya yang bertanya, apakah cabai kita ini tuh hanya menggunakan nutrisi dari asam amino saja? Nah, itu akan kita jawab ya pertanyaannya lewat video ini. Nah, uji cobanya itu kita mulai dari cabai berumur 1 hari setelah pindah tanam ya. Dan ini adalah kondisi tanaman cabai kita 1 hari setelah pindah tanam. Dan pada saat awal-awal pindah tanam, kondisi cuaca saat itu hampir setiap hari hujan. Jadi lahan kita ini tuh selalu basah. Nah, ini adalah kondisi 7 hari setelah tanam. Jadi dari umur 1 hari sampai 7 hari ini kita tidak melakukan pemberian nutrisi apapun. Baru saat sekarang cabai kita sudah berumur 7 hari, kita melakukan pemberian nutrisi asam amino yang pertama ya. Jadi setelah umur cabai kita itu 1 minggu, kita melakukan penyepraian asam amino yang pertama. Dosis asam amino yang kita pakai pada penyepraian yang pertama ini tuh hanya sekitar 10 ml per 16 liter air. Jadi kita pakai dosis itu hanya sekitar 10 ml karena usia cabai kita kan masih sangat muda. Jadi tidak perlu memakai dosis yang terlalu tinggi. Dan bagi teman-teman yang baru gabung atau baru saja menemukan video kita ini tuh yang tidak mengikuti kita dari awal, perlu kita infokan ya bahwa sebelum cabai ini tuh kita pindah tanam, di dalam bedengannya itu sudah kita beri pupuk Ponska dan juga kohe ayam sebagai pupuk dasar. Tapi untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat ya di video kita yang part pertama. Di situ sudah kita jelaskan ya semua proses olahrahannya itu seperti apa dan pupuk apa saja yang sudah kita gunakan. Nah, sekarang kita lanjut di usia 14 hari setelah tanam. Pada saat cabai sudah berumur 14 hari atau sudah berumur 2 minggu setelah pindah tanam, kita kembali melakukan pemberian nutrisi asam amino yang kedua kalinya ya. Pemberian nutrisi asam amino kali ini kita pakai dosis itu masih sekitar 10 ml per 16 liter air dan kita lakukan dengan cara dikocor karena kondisi lahan kita pada saat itu sangat kering, beberapa hari itu tidak pernah hujan lagi, jadi asam aminonya lebih baik kita kocorkan saja. Sekarang cabai kita sudah di usia 22 hari setelah tanam, berarti ini sudah 1 minggu yang lalu setelah kita kocor dengan asam amino. Jadi setelah cabai ini kita beri nutrisi dengan hanya menggunakan asam amino sebanyak 2 kali. Pertumbuhannya itu normal saja, cabai kita bisa tumbuh dengan sehat. Walaupun memang sejak awal pertumbuhan tanaman cabai kita itu sudah tidak seragam. Dikarenakan kondisi lahan kita ini cenderung berpasir, ditambah lagi beberapa minggu ini tuh tidak pernah hujan lagi, jadi kondisi ini tuh bisa menghambat pertumbuhan cabai.
Hari ini kita kembali akan melakukan pemberian nutrisi asam amino yang ketiga kalinya ya. Pemberian nutrisi asam amino kali ini kita pakai dosis agak banyak. Kalau sebelumnya itu kita pakai hanya sekitar 10 ml per 16 liter air. Kali ini kita pakai sekitar 20 ml per 16 liter air atau per 1 tangki. Dan pemberian nutrisi kali ini kita lakukan dengan cara dispray. Sekarang ini adalah 1 hari setelah penyepraian asam amino yang ketiga, dan sampai hari ini ya kondisi lahan cabai kita itu masih kering. Jadi dari usia 10 hari sampai sekarang cabai kita sudah di usia 23 hari itu tidak pernah hujan lagi. Jadi memang beberapa tanaman cabai kita itu pertumbuhannya jadi terhambat. Bahkan beberapa tanaman cabai kita yang memang kita tanam itu lahannya sangat berpasir ya, pasir panas, itu tidak bisa bertahan dengan kondisi panas yang seperti ini. Meskipun hampir setiap hari ya selama kemarau ini cabai ini tuh kita siram dengan cara manual menggunakan tangki, tapi tetap saja beberapa cabai kita itu tidak bisa bertahan. Sekarang cabai kita sudah di usia 24 hari setelah tanam. Jadi meskipun kondisi lahan cabai kita itu semakin kering, tapi setelah cabai ini tuh kita spray dengan asam amino 2 hari yang lalu, pertumbuhannya itu tetap bagus ya. Dan hari ini kita akan kembali melakukan penyepraian fungisida lagi. Jadi meskipun kondisi lahan kita itu kering ya, tidak pernah hujan, penyepraian fungisida itu tetap rutin kita lakukan. Dan penyepraian kali ini kita pakai fungisida kontak merek Antrakol dengan dosis 3 sendok per tangki ya. Dan kita tambahkan juga dengan insektisida Propolis. Dosis yang kita pakai untuk Propolisnya itu sekitar 5 ml per tangki. Penyepraian fungi dan insek ini tetap kita lakukan ya, meskipun tidak ada serangan hama ataupun penyakit. Tapi cabai kaliber kita ya waktu itu masih eksis. Jadi jangan sampai hama dan penyakit dari sana itu menyebar ke cabai kita yang ada di sebelahnya ini. Nah sekarang cabai kita sudah di usia 25 HST dan sampai sekarang lahan kita masih kering ya, belum ada hujan sampai hari ini. Jadi kondisi tanaman kita bisa tetap sehat, daunnya bisa mulus seperti ini karena selama 2 minggu ini tuh tidak pernah hujan. Makanya serangan jamur bisa dibilang sangat minim. Tanaman cabai kita kali ini bisa bebas jamur, utamanya penyakit bercak daun. Itu dikarenakan kondisi tanah yang selalu kering. Sampai di usia 27 hari setelah tanam ini sudah kelihatan ya kalau uji coba kita dengan menggunakan pupuk asam amino sebagai satu-satunya pupuk susulan untuk cabai pada masa vegetatif ini sepertinya akan berhasil. Di usia 28 hari ini beberapa tanaman kita itu daunnya rusak dan rontok, tapi ini bukan karena efek samping dari penggunaan asam amino ya, tapi karena tampias dari penggunaan herbisida atau racun rumput. Nah ini cabai kita sudah di usia 29 hari dan hari ini sudah mulai kelihatan ya beberapa tanaman cabai kita yang memang pertumbuhannya itu subur sejak awal sudah mulai kelihatan pecah cabang dan bakal buahnya juga sudah mulai banyak yang kelihatan walaupun cabai lokal kita ini tuh baru berusia 29 hari.
Nah, sekarang cabai lokal kita sudah di usia 30 hari, berarti sudah selesai juga eksperimen kita ya hari ini. Dan seperti inilah kondisi cabai kita setelah 30 hari kita rawat dengan hanya menggunakan pupuk organik asam amino. Jadi setelah cabai ini tuh kita beri dengan pupuk asam amino sebanyak 3 kali selama 30 hari ini tuh pertumbuhannya sangat bagus. Dan menurut kami ini adalah uji coba yang berhasil ya. Nah, sekarang setelah uji coba kita ini berhasil, populasi tanaman cabai rawit lokal kita yang dulunya kita tanam hanya sekitar 360 pohon, sekarang kita tambah lagi menjadi kurang lebih 1000 pohon. Namun yang akan selalu kita update perkembangannya ya hanya 360 pohon ini saja. Kemudian untuk hari ini kita akan melakukan pemberian pupuk susulan yang pertama ya. Yang ini kita akan pakai pupuk NPK Paktani. Jadi meskipun pertumbuhan tanaman cabai kita itu normal, tetap saja tanaman itu membutuhkan unsur hara makro yang lengkap ya. Makanya hari ini kita akan melakukan pemberian pupuk susulan yang pertama dengan menggunakan pupuk NPK Paktani. Dosisnya ini kita pakai sekitar 1 gelas aqua untuk 1 tangki. Dan pupuk susulan ini nantinya akan kita kocorkan langsung di lubang tanam. Jadi sejak awal cabai ini itu mulai dari proses pengolahan lahan sampai sekarang sudah berusia 30 hari, pupuk kimia jenis NPK yang kami pakai itu baru habis sekitar 6 kg saja. 5 kg-nya itu kita pakai sebagai pupuk dasaran. Dan 1 kilogramnya lagi ini kita pakai sebagai pupuk susulan yang pertama. Jadi untuk populasi 360 pohon, 6 kg ini tuh adalah jumlah yang sangat sedikit ya. Makanya kami sangat tidak setuju kalau ada yang bilang menanam cabai itu membutuhkan pupuk kimia yang sangat banyak. Buktinya hari ini kita pakai pupuk kimia hanya sekitar 6 kg saja, tapi pertumbuhan cabai kita ini tuh sangat luar biasa. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari eksperimen kita kali ini adalah jangan ditiru karena kemungkinan hasilnya akan berbeda. Kalaupun teman-teman tertarik untuk mencoba produk ini, gunakanlah dengan bijak dengan mempertimbangkan kondisi cuaca dan juga kondisi lahan kita masing-masing. Kemudian gunakanlah dosis asam amino sewajarnya, sekitar 10 atau 20 ml per tangki 16 liter. Dosis asam amino yang kebanyakan itu bisa berdampak buruk ke tanaman cabai kita. Tanaman kita bisa mengalami obesitas, daun tumbuh terlalu lebar, atau daun tanaman cabai kita mengalami kerontokan. Kemudian penggunaan asam amino ini tuh bisa disesuaikan dengan kondisi cuaca ya. Ia bisa dispray dan bisa dikocor saat lagi musim kemarau. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi eksperimen kita kali ini berjalan lancar adalah faktor cuaca. Jadi tanaman kita bisa sehat, daunnya mulus dan tidak ada penyakit. Itu karena selama 1 bulan ini tuh jarang sekali hujan. Kalau selama eksperimen ini ada hujan yang durasinya lumayan lama, itu bisa jadi hasil akhir sangat berbeda. Jadi cuaca itu sangat besar pengaruhnya pada tanaman cabai. Untuk masa vegetatif tanaman cabai, asam amino ini tuh bisa kita gunakan bergantian dengan pupuk kimia. Jadi minggu pertama kita bisa pakai asam amino, minggu kedua kita bisa pakai pupuk kimia NPK. Karena tanaman kita tetap membutuhkan nutrisi makro NPK. Kemudian di minggu ketiga kita bisa balik lagi menggunakan pupuk asam amino. Dan asam amino ini tuh kami gunakan hanya untuk masa vegetatif ya. Kalau cabai kita sudah masuk masa pembungaan, penggunaan asam amino ini tuh kita hentikan sementara. Nanti pada saat mendekati buah kedua, asam aminonya kita pakai lagi.